mahasiswa hebat, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana pembelajaran dirancang untuk anak dengan hambatan motorik. Kita mulai dari pondasinya dulu, naik satu persatu sampai ke teknik paling praktis. Nah, yang pertama itu ada teori belajar. Sebelum nentuin model, kita harus paham dulu nih 4 teori belajar besar. Yang kedua ada teori belajar kognitif yang percaya bahwa anak belajar lewat proses mental dalam otaknya. Anak cerebral palsy mungkin punya tantangan motorik, tapi kemampuan kognitifnya bisa sangat bervariasi. Sehingga kita tetap perlu melatih kemampuan berpikir mereka. Nah, yang ketiga ada teori belajar humanisme yang menekankan kenyamanan penerimaan diri dan aktualisasi diri. Penting banget karena banyak anak CP atau anak dengan hambatan motorik punya pengalaman kegagalan motorik berulang. Jadi dukungan emosional itu sangat wajib. Yang keempat ada konstruktivisme yang bilang bahwa anak membangun pengetahuan lewat pengalaman langsung. Nah, ini langsung mengalir ke model multisensori nanti. Yang kedua ada model pembelajaran. Dari 3 tokoh besar, semua ahli sepakat model terbaik untuk anak dengan hambatan motorik adalah model multisensori. Bedanya tiap tokoh punya nuansa sendiri. Nah, yang pertama ada Laura E. Lehtinen tahun 1947. Lehtinen percaya gangguan motorik sering berhubungan dengan gangguan persepsi, konsep, dan pengaturan mental. Maka pembelajaran harus melibatkan banyak indera supaya informasi masuk lewat banyak jalur, bukan cuma gerakan. Yang kedua ada Frances P. Connor, 1975. Connor menekankan 7 aspek perkembangan anak dengan disabilitas fisik atau ADHM, mulai dari perkembangan fisik, emosional, sosial, akademik, sampai persiapan masa depan. Karena itu, model multisensori bukan cuma soal alat peraga, tapi pengalaman menyeluruh yang melibatkan emosi, gerak, dan pikiran. Yang ketiga ada William M. Cruikshank tahun 1985. Cruikshank dikenal dengan reflective teaching model, tapi penelitian awalnya banyak pada anak cerebral palsy. Ia menegaskan bahwa anak CP butuh pembelajaran yang terstruktur, terarah, dan diperkaya stimulasi visual, auditori, dan taktil. Jadi dari 3 ahli ini kesimpulannya jelas, multisensori adalah model utama untuk anak dengan hambatan motorik. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran, atau ini biasanya sih turunan dari model ya. Nah, setelah modelnya ditetapkan, kita masuk ke pendekatannya. Pertama, pendekatan konstruktivisme. Karena multisensori pengalaman belajarnya langsung, maka anak belajar lewat eksplorasi, percobaan, dan interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, pendekatan individual. Anak dengan hambatan motorik itu sangat beragam. Mungkin ada yang spastik, ada yang atetoid, ada yang muskuloskeletal, dan lain-lain. Sehingga kemampuan motoriknya sangat berbeda-beda. Makanya pembelajaran harus pakai PPI atau program pembelajaran individual. Dan disesuaikan dengan kemampuan fisik masing-masing. Yang ketiga, pendekatan kolaboratif. Anak bisa belajar bersama teman-teman lewat partial participation. Mereka tetap terlibat meskipun perannya disesuaikan. Nah, selanjutnya metode pembelajaran. Dari pendekatan-pendekatan tadi, turunnya ke metode. Yang pertama, metode demonstrasi. Di sini guru menunjukkan gerak secara perlahan. Cocok banget untuk latihan motorik kasar dan motorik halus ADHM. Nah, yang kedua ada metode latihan berulang atau drill training. Membantu membentuk memori motorik sehingga latihan ini dapat juga membantu kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, metode proyek. Misalnya membuat prakarya sederhana sambil melatih fungsi tangan. Yang keempat ada tutor sebaya. Di sini ada anak-anak dengan hambatan motorik bisa saling bekerja sama dengan teman sekelasnya. Lalu yang kelima ada pembelajaran berbasis teknologi seperti penggunaan AAC atau penggunaan interaktif flat panel supaya pembelajaran lebih interaktif. Nah, selanjutnya ada juga teknik pembelajaran di mana di sini kita akan membahas bagaimana pembelajaran bisa dilakukan secara efektif dengan teknik-teknik tertentu. Yang pertama ada hands over hands assistant. Di sini tangan guru bisa membantu tangan anak dalam melakukan aktivitas sehingga mereka merasakan arah gerakan secara sadar. Yang kedua, task breakdown, di mana tugas yang kompleks dipecah-pecah menjadi langkah-langkah kecil. Misalnya
ketika belajar pegang pensil, maka bisa latihan dulu nih, stabilkan pergelangan tangannya untuk menarik garis. Baru nanti pelan-pelan kita latih untuk bisa menebalkan garis. Nah, yang ketiga ada penggunaan aktivitas sensorik seperti tekstur, suara, benda getar, yang mana ini membantu regulasi dan sensori serta fokus anak. Yang keempat ada penggunaan adaptive tool seperti pensil besar, meja yang miring, kursi penopang tubuh, dan alat-alat lain yang menunjang pembelajaran. Nah, yang kelima tidak kalah penting yaitu teknologi bantu atau asistif teknologi. Kita bisa menggunakan switch button, keyboard adaptif, ataupun aplikasi AAC. Dan itu semua perlu digunakan sesuai dengan kebutuhan semua peserta didik yang ada di kelas. Jadi, mahasiswa hebat harus sangat memahami bagaimana perbedaan model, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran supaya dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Semuanya saling berkesinambungan dan semuanya dirancang supaya anak dengan hambatan motorik bisa belajar dengan nyaman, aman, dan sesuai dengan kebutuhan. Karena setiap anak berhak mendapatkan pembelajaran terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.